Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan kita kemarin sudah sampai kepada kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Nah, masalahnya ketika Indonesia telah merdeka, tidak berarti pelajaran sejarahnya selesai, gitu kan. Jadi kita masih banyak sekali yang harus dipelajari. Ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa jika Indonesia tidak dijajah oleh Belanda atau oleh bangsa asing, maka buku sejarah kita nggak akan setebal itu gitu ya. Padahal enggak. Apapun yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, setiap periodenya pasti akan ada dalam catatan sejarah. Seperti misalnya tanpa Belanda mungkin kita nggak akan kenal nih agama Kristen, Protestan. Tanpa Portugis kita nggak akan kenal agama Kristen Katolik gitu. Tapi catatan sejarahnya bisa jadi berubah menjadi sejarah Islam yang berkepanjangan atau Hindu-Buddha yang berkepanjangan. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai kebahagiaan rakyat atas kemerdekaan Indonesia, atau lebih umumnya adalah peristiwa di sekitar kemerdekaan. Jadi, setelah merdeka, kemudian apa? Gitu kan? Nggak kemudian kita merdeka terus selesai gitu urusan negara, udah kita jadi bangsa yang bebas gitu kan? Enggak. Nah, di sini saya mau mulai ya pembahasannya, yaitu berita proklamasi itu kan telah disampaikan melalui radio, kemudian juga diperdengarkan kemana-mana, juga di surat kabar gitu ya, sampai akhirnya banyak yang belum percaya gitu kalau kita tuh udah merdeka gitu. Sampai tanggal 22 Agustus, Jepang kemudian secara resmi mengumumkan bahwa dia menyerah kepada sekutu gitu. Dan September 1945 masih baru di bulan September gitu ya, baru tuh sampai ke wilayah terpencil tuh di mana? Bisa juga di Jawa, Sumatera, Kalimantan, di daerah-daerah yang dikuasai Belanda atau Jepang, baru kemudian tahu oh ternyata kita udah merdeka. Dan itu sangat terlambat gitu ya, melihat kondisi teknologi yang saat itu masih sangat tertinggal gitu. Nah, setelah itu timbul masalah kesetiaan gitu ya. Jadi kesetiaan ini adalah masalah loyalitas dan masalah bagaimana nanti Indonesia menjadi sebuah negara gitu. Indonesia itu dimerdekakan kan sebagai satu kesatuan gitu, sebagai sebuah negara yang di dalamnya tetap ada kerajaan-kerajaan gitu. Contohnya ada Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegara gitu. Dan mereka itu menyatakan setia gitu sama Republik Indonesia. Kemudian di sini euforianya ada kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Kemudian komandan Jepang juga meninggalkan wilayah-wilayah, dia menarik mundur untuk menghindari konfrontasi karena kan merasa sudah merdeka, jadi mereka merasa bahwa Jepang itu harus diusir gitu. Kemudian tanggal 3 sampai 11 September, pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan di stasiun kereta api, listrik, stasiun pemancar radio, dan lain-lainnya. Dan Jepang tidak melakukan perlawanan karena mereka sudah menyerah tanpa syarat gitu. Juga di akhir bulan September, instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung berada di tangan Indonesia. Surat kabar juga bermunculan gitu ya. Dan juga ada aktivis kelompok sastrawan yang disebut Angkatan 45 gitu. Lukisan modern juga berkembang pesat. Kemudian di sini tidak sampai situ aja gitu. Banyak pemuda-pemuda yang akhirnya bergabung dengan Badan Perjuangan. Jadi setelah merdeka pun perjuangan juga masih terus berlangsung gitu. Di Sumatera mereka benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner. Karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan di sana hanya segelintir gitu. Mereka ragu terhadap apa yang dilakukan. Para mantan prajurit PETA dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam yang umumnya disebut Barisan Sabilillah yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai gitu. Nah, ini salah satu bentuk permasalahan gitu ya. Karena pemerintahan akhirnya terkonsentrasi di Jawa. Nah, ini akan dipelajari nih di kelas 12 mengenai permasalahan lainnya gitu setelah kita merdeka. Kemudian proklamasi kemerdekaan tadi ya disebarkan lewat radio. Terus Jepang kan berusaha untuk menghilangkan berita tersebut. Kemudian berusaha meralat, tapi akhirnya kan nggak bisa gitu.
Terus tanggal 20 Agustus pemancar radionya disegel, pegawainya dilarang masuk. Kemudian tanggal 31 Agustus membuat pemancar baru. Disebarkan juga berita proklamasi melalui media cetak, surat kabar, selebaran, dan penerbitan yang lainnya. Ini contoh kantor beritanya gitu ya nih. Kemudian tanggal 3 September tadi sudah mengambil alih kereta api. 5 September Gedung Radio Jakarta. 11 September seluruh jabatan radio berhasil dikuasai. 11 September dijadikan hari lahir Radio Republik Indonesia karena pemuda berhasil mengambil alih radio-radio di bawah kuasa Jepang gitu. Kemudian para pemuda juga memprakarsai diadanya rapat raksasa di lapangan Ikada, yaitu Monas sekarang ya. Rapat ini digagas sama mahasiswa juga pemuda. Awalnya kan rencananya tanggal 17 tapi jadi tanggal 19 gitu. Kemudian Soekarno dihubungi dan akan menyampaikan pidato. Ini udah jadi presiden ya, makanya Presiden Soekarno. Nanti ada di bawah mengenai bagaimana prosesnya gitu. Kemudian sejak pagi rakyat sudah memenuhi rapat tersebut gitu untuk memperingati sebulan kemerdekaan Indonesia. Jadi karena baru banget merdeka gitu ya, rasanya sebulan aja tuh maunya dirayain gitu kan. Nggak kayak kita kan setahun sekali ya merayakannya gitu. Kemudian bermula dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap Jepang yang belum mau mengakui negara Indonesia, Jepang juga mempertahankan status quo-nya mengatasnamakan sekutu karena memang kalau Jepang tidak melakukan hal tersebut, Jepang justru akan disalahkan oleh sekutu gitu ya, karena dia mengakui kemerdekaan Indonesia padahal seharusnya Indonesia itu ada di bawah kuasanya sekutu gitu. Akhirnya karena dasar sikap Jepang tersebut, rakyat Indonesia pada saat itu ya bersegera untuk membentuk pemerintahan dan mempersiapkan langkah-langkah yang bisa dilakukan agar kemerdekaan ini dapat terus dipertahankan gitu. Kemudian mulai was-was gitu, marah ketika datang ada Mayor Genhauf gitu. Dia mendarat di Kemayoran. Kemayoran itu dulu ada bandaranya ya gitu. Rakyat dari berbagai penjuru kemudian datang membawa bendera merah putih menuntut kebulatan tekad untuk mengisi kemerdekaan. Jadi mereka tuh sungguh-sungguh memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Dan juga mereka bertekad agar dunia internasional juga mengakui kemerdekaan Indonesia itu bukan atas bantuan Jepang, tapi atas tekad seluruh rakyat Indonesia. Kita merdeka itu bukan diberikan, tapi karena perjuangan yang telah kita lakukan gitu. Nah, melihat tekad ini, walaupun sudah dihalangi gitu ya sama tentara Jepang, tapi nggak berhasil gitu. Sampai akhirnya kan diputuskan Presiden Soekarno Muhammad Hatta naik jadi presiden dan wakilnya gitu. Kemudian juga ada kabinet, undang-undang dan lain sebagainya sudah dibuat gitu. Kemudian 19 Agustus nih 45, Sultan Hamengkubuwono sama Sri Paku Alam 8 telah mengirimkan ucapan selamat kepada presiden atas berdirinya negara Republik Indonesia gitu. Ini yang tadi ya rapat di lapangan Ikada. Kemudian ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dia juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam itu mengakui kemerdekaan RI dan siap membantu mereka. Juga pukul 10, 19 Agustus, Sultan Hamengkubuwono mengundang kelompok pemuda di Bangsal Kepatihan. Itu di Bangsalnya yang ada di Kraton gitu ya, ini di sini nih. Gitu, untuk mengisi kemerdekaan juga gitu. Kemudian untuk mempertegas sikapnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam 8 gitu ya. Pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanat yang isinya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Jadi inilah penguat gitu ya bahwa Yogyakarta adalah wilayah dari Indonesia gitu. Daerah istimewa. Jadi memang sudah disampaikan secara langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian Sri Sultan sebagai kepala daerah memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat.
Jadi memang sampai sekarang kita nggak pernah nih ngelihat ada ada pilkada di Jogja. Tapi setiap keturunan dari Sultan Hamengkubuwono pasti mereka akan menjadi gubernur di Jogja. Dan juga ini kan istilah daerah istimewanya. Kemudian, hubungan antara Yogyakarta dengan pemerintah pusat bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi posisinya seperti gubernur gitu. Amanat Sri Paku Alam 8 sama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Hanya saja kata Sri Sultan Hamengkubuwono diganti dengan Sri Paku Alam dan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat diganti dengan Negeri Paku Alaman gitu. Kemudian di sini nih di Surabaya mulai terjadi gerakan perebutan senjata di gudang Don Bosco. Rakyat Surabaya ini berusaha untuk merebut pertahanan Jepang di Jawa Timur dan juga Angkatan Laut di Ujung itu nama daerah gitu ya, sekaligus merebut pabrik-pabrik yang tersebar di sana. Jadi Jepang mau nggak mau harus angkat kaki dari Indonesia. Ini juga usaha untuk mengibarkan bendera merah putih gitu. Jadi merah putih biru diturunkan ya, merah putih biru diturunkan, merah putih dinaikkan. Dan masalah berikutnya datang, yaitu kedatangan orang Inggris dan Belanda yang langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman Belanda. Kemudian tanggal 19 September, ada orang yang namanya Plukman, dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Ini orang Belanda nih. Kemudian ada tokoh pemuda namanya Raden Sudirman, memperingatkan nggak boleh untuk mengibarkan bendera itu dan harus segera menurunkannya. Tapi peringatan itu kan nggak dapat tanggapan. Akhirnya rakyat marah, pemuda Surabaya marah, kemudian mereka menyerbu Hotel Yamato, kemudian naik ke atapnya dan menurunkan merah putih biru. Birunya kemudian dirobek. Ini yang ikonik banget gitu ya, merobek bagian warna birunya. Kemudian bendera tersebut dikibarkan kembali jadi bendera merah putih. Dengan berkibarnya bendera merah putih, maka dengan penuh semangat dan tetap menjaga kewaspadaan, para pemuda itu baru meninggalkan Hotel Yamato. Ini adalah bentuk-bentuk perjuangan gitu ya, yang tidak mudah dari kemerdekaan Indonesia gitu. Dari tanggal 17 Agustus 1945, tidak kemudian kemerdekaan kita selesai gitu saja perjuangannya. Nah, di sini kita mau menganalisis terbentuknya NKRI dan sebenarnya ini kalau kalian lihat di sini ada Sabang, di sini ada Merauke. Ini gitu ya, sepanjang ini yang warna hijau ini Indonesia. Ketika merdeka 17 Agustus 45, itu tidak langsung seperti ini bentuknya. Ada lain-lainnya gitu ya. Terus ini Timor Leste tidak putih sekarang. Dulu gitu tahun 70-an. Memang ketika merdeka ini masih negara lain. Tapi tahun 70-an akhirnya berhasil, 70 atau 80-an gitu, berhasil masuk ke Indonesia. Seperti itu. Nah, ini ya kita ketahui 17 Agustus itu kan memang dilakukan dengan tergesa-gesa. Makanya salah satu isi proklamasinya kan pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Jadi memang harus disegerakan gitu kemerdekaannya. Kemudian ini setelah merdeka, hal berikutnya yang dilakukan yaitu mengesahkan undang-undang, memilih presiden dan wakil presiden. Jadi tanggal 17 merdeka. Oh ya, untuk kalian ketahui gitu, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, itu ada di tanggal 6 Ramadan. Saya lupa hijriahnya. Tapi ada di tanggal 6 Ramadan yang menunjukkan bahwa perjuangan Indonesia itu tidak mengenal lelah gitu ya. Bahkan sampai ketika penculikan, ketika menyusun naskah proklamasi, itu mereka sambil sahur gitu ya, sambil puasa ketika memproklamasikannya. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam dan kemerdekaan dan juga perjuangan itu sangat erat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, setelah merdeka kan nggak jadi negara yang kosong gitu ya, harus ada pemerintahan. Makanya tadi PPKI tugasnya belum beres nih. Mereka akhirnya rapat. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, mereka harus segera mengesahkan Undang-Undang Dasar, gitu. Nah, ini prosesnya. Jadi PKI melakukan rapat pertama di Pejambon, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, pukul 11:30 sidang kemudian dibuka.
sebelum konsepnya disahkan, Muhammad Hatta berdasarkan pesan dari tokoh Kristen bagian timur itu menyampaikan bahwa sila pertama yang ada dalam Piagam Jakarta berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Ini awal hasil rapat panitia 9. Kemudian sebelum disahkan, Muhammad Hatta demi menjaga persatuan Indonesia akhirnya menyampaikan bahwa kalimat itu harus diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kemudian dikonsultasikanlah kepada tokoh-tokoh Islam seperti Ku Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, Tengku Muhammad Hasan. Kemudian berdasarkan hal tersebut, akhirnya seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian yang terbesar gitu. Maksudnya walaupun Islam adalah mayoritas, tapi menurut mereka tidak dibenarkan gitu ya mencantumkan bahasa di sini Islam. Walaupun di sini ada kata bagi para pemeluknya gitu. Menurut mereka tetap harus mewakili keseluruhan gitu. Berdasarkan rumusan tersebut, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus. Ini Pancasila yang kalau di upacara biasanya orang-orang pada baca Pancasila. Gitu ya. Padahal kita tetap punya ini nih, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu adalah sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan ini tidak bisa dihilangkan gitu. Makanya kalau KTP di Indonesia itu tetap ada agamanya gitu ya, dan agamanya itu harus memilih salah satu di antara yang diakui agamanya oleh negara gitu. Mau akhirnya orang tersebut adalah ateis atau mengikuti kepercayaan nenek moyang gitu ya, tetap nggak bisa, dia harus mengikuti salah satu agamanya. Begitu. Ini sidang pengesahan undang-undang dasar gitu ya. Begini kurang lebih bentuk rapatnya. Ini Soekarno nih. Gitu. Seserius itu ya menyusun sebuah negara. Kemudian acara berikutnya itu pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab, pasal demi pasal gitu. Kalau kalian nanti kuliah, kemudian kalian ikut BEM, ikut organisasi, ikut LDK, kalian akan mengetahui bahwa pembahasan bab pasal itu tidak mudah gitu ya. Karena setiap orang punya pikiran dan setiap orang merasa bahwa pikirannya itu layak untuk dijadikan panduan gitu. Kemudian sidang dilanjutkan dengan memilih presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum, pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan dulu nih pasal 3 dari aturan peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI gitu. Jadi mereka yang bertugas untuk memilih presiden dan wakilnya. Kemudian kertas suara itu kan mau dibagikan nih. Ada tokoh namanya Otto Iskandar Dinata. Kalau kita tahu sekarang ada Otista gitu ya. Otista itu singkatan dari Otto Iskandar Dinata. Dia mengusulkan nih secara aklamasi, gimana kalau Soekarno aja jadi presiden, kemudian Hatta jadi wakilnya. Kemudian disetujui, ya udah akhirnya Soekarno dijadikan presiden RI, kemudian Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kemudian sesudah itu pasal-pasal yang tersisa berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan juga disetujui. Setelah menjadi presiden, Soekarno akhirnya menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata yang bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Indonesia kan tadi luas kalau kalian lihat. Kalau semuanya langsung diurus sama presiden dan wakil presiden, aduh itu sangat kacau balau nanti gitu. Akhirnya di sini di rapat berikutnya tanggal 19 Agustus 1945 gitu ya. Rapat lagi nih PPKI sidang yang kedua. Bukan sidang yang kedua ya, sidang berikutnya. Acara yang pertama yaitu membahas hasil panitia kecil yang dipimpin sama Otto Iskandar Dinata. Kemudian sebelumnya Soekarno telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI
tapi bukan personalianya atau pejabatnya gitu. Jadi di sini ada panitia-panitia lagi yang ditugaskan untuk ini membentuk departemen, dan yang satu lagi untuk pemerintahan daerah. Nah, di sini juga Oto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitianya, yaitu tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi. Ini diingat ya, menjadi 8 provinsi awalnya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Kalimantan satu pulau itu satu provinsi. Sulawesi satu pulau satu provinsi. Maluku banyak kepulauannya tapi jadi satu provinsi. Sunda kecil itu yang kayak Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Flores, Lombok, itu pulau-pulau yang kecil-kecil itu jadi satu. Kemudian Sumatera. Nah, Jawa, Borneo, Sulawesi, Sumatera itu karena pulau besar disebut sebagai Sunda Besar. Gitu. Terus Jakarta jadi apa dong? Jakarta bagian dari mana gitu. Nah, di samping 8 wilayah ini tetap ada nih daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian setelah itu sidang dilakukan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Nah, hasilnya NKRI terbagi atas 12 departemen, yaitu ada ini: dalam negeri, luar negeri, kehakiman, keuangan, kemakmuran, kesehatan, pengajaran, sosial, pertahanan, penerangan, perhubungan, pekerjaan umum. Jadi hanya membentuk ini, bukan pejabatnya, bukan orang yang menjabatnya, bukan menterinya gitu. Terus juga ada Kementerian Negara. Nah, telah ada kementerian-kementeriannya, provinsinya ada, apalagi yang harus dilakukan? Nah, berikutnya membentuk badan-badan negara. Kalian tahu ada BUMN, ada KPK, ada DPR, DPRD, DPD, MPR, MA, Komisi Yudisial, apalagi Mahkamah Agung. Ya banyak ya lembaga-lembaga kayak gitu ya, KPU, Bawaslu, semua tuh disebutin. Nah, di awal kemerdekaan kan nggak mungkin ya langsung sedetail itu, makanya sampai ke sini pun masih banyak perubahan-perubahan gitu. Kementerian aja yang awalnya cuma Kementerian Pendidikan akhirnya dipisah jadi Kementerian Ristek, Kementerian Riset gitu, pendidikan tinggi, riset dan dikti gitu, pendidikan tinggi. Itu untuk kuliah, mahasiswa, perguruan tinggi gitu-gitu. Kemudian Kemendikbud untuk sekolah-sekolah gitu. Nah, malam harinya 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan, sekarang Jalan Merdeka Selatan ya, nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Sartono, Suwiryo, Oto Iskandar Dinata, Soekarjo, Wiryo Pranoto, Dr. Buntaran, dan seterusnya gitu ya, berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota KNIP. Nah, KNIP ini punya fungsi sebagai badan legislasi gitu. Kemudian nanti rapatnya akan dilaksanakan dan disepakati tanggal 29 Agustus. Kemudian PPKI sidang lagi nih tanggal 22. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia, pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. KNIP ini diresmikan tanggal 29 Agustus. Kemudian ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo, wakilnya Sutarjo Kartohadikusumo, Latuhari, sama Adam Malik. Nanti Adam Malik akan jadi wakil presiden juga di eranya Soeharto. Nah, ini Soekarno lagi memberikan pelantikan gitu ya, amanat ketika pelantikan KNIP. Kemudian tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo, mengusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislasi selama DPR dan MPR belum terbentuk. Gitu. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Terus juga Syahrir sama Amir Syarifuddin mengusulkan ada Badan Pekerja KNIP untuk menghadapi suasana genting. BPKNIP ini akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Ibaratnya mereka yang menjadi perpanjangan tangan dari KNIP. Gitu. Kemudian dari usul-usul tersebut, Wakil Presiden selaku wakil pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim disebut maklumat Wakil Presiden nomor X. Ini beneran nomor X ya.
beneran X gitu, bukan nomor 1, bukan nomor 2, tapi nomor X, bukan nomor 10 X gitu ya. Bunyi maklumatnya berisi yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor X Komite Nasional Pusat pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat Presiden Republik Indonesia gitu. Ini bisa kalian baca gitu ya, tentang memutuskan ini. Biasanya kita baca ini aja. Komite Nasional Pusat sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis besar daripada haluan negara GBHN gitu ya, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Nih, tanggal 16 Oktober 1945. Hatta gitu. Berdasarkan maklumat tersebut, akhirnya KNIP memiliki kekuasaan legislatif yang awalnya hanya sebagai pembantu presiden, tapi mereka juga punya posisi lain gitu, fungsi yang lain gitu. Setelah keluarnya maklumat nomor X itu, diharapkan KNI bisa berperan sebagai MPR dan DPR meskipun hanya sementara gitu, sampai ada keputusan selanjutnya. Juga ada BPKNIP diketuai oleh Sultan Syahrir. Ini rapat kabinet pertama gitu ya. Hanya segini orangnya. Seluas itu Indonesia, tapi hanya segini rapat kabinet pertamanya gitu ya. Kemudian apalagi yang dilanjutkan? Oh, ini nih pembentukan kabinet. Wah, banyak sekali ya. Iya, banyak memang, karena membentuk sebuah negara, bukan lagi bikin OSIS, tapi lagi bikin negara nih, yang manusianya banyak, puluhan juta, ratusan juta sekarang gitu. Nah, presiden kemudian tadi setelah ditentukan departemennya, presiden kan melantik nih, membentuk kabinet. Kemudian dalam bentuknya kabinet presidensial, para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden gitu ya. Ada 2 ya bentuk pemerintahan, presidensial dan parlementer. Indonesia di awal memilih untuk presidensial. Kabinet RI pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1945. Ini menteri-menterinya ya. Bisa kalian baca sendiri. Ini Menteri Pengajaran, Ki Hajar Dewantara, pasti kalian sudah paham ya. Gitu. Kemudian apalagi setelah punya kabinet? Nah, setelah punya kabinet, yaitu pembentukan berbagai partai politik. Kenapa sih harus ada partai politik gitu ya? Nah, sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 itu memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI, Partai Nasional Indonesia. Awalnya PNI ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. Terus BPKNIP ini mengusulkan agar dibentuk lagi partai-partai politik dan ditindaklanjuti gitu ya. Dilanjutkan usulannya itu oleh Wakil Presiden dengan mengeluarkan kembali maklumat pada tanggal 3 November 1945 gitu. Setelah dikeluarkannya maklumat ini, bermunculanlah partai-partai politik di NKRI. Kemudian pada nanya nih, Bu, kenapa bisa kita kembali ada PKI padahal PKI itu tidak bagus, tidak baik, dan lain sebagainya. Jadi PKI itu memang ketika zamannya Belanda, karena mereka banyak melakukan pemogokan dan juga sangat bertentangan dengan ideologi liberalnya Belanda, akhirnya PKI dilarang, menjadi partai yang terlarang. Orang-orang yang terlibat PKI dibuang jauh-jauh ke Digul. Digul itu ada di Papua, Irian Jaya. Tapi ada juga yang berhasil pulang ke Jawa, namun menyembunyikan identitas komunisnya. Kemudian apakah berhenti begitu saja? Tentu tidak gitu. Ketika ada angin segar, izin untuk pendirian partai politik, maka di sini nih PKI juga kembali untuk mendirikan partainya gitu. Sebenarnya PKI ini tanggal 2 Oktober sudah berdiri, tapi karena maklumatnya baru keluar tanggal 3, ya udah baru diresmikan kembali gitu ya, tanggal 7 November 1945. Partai politik ini mengizinkan berbagai ideologi gitu, karena dalam maklumatnya tidak ada larangan untuk komunis. Komunis itu baru dilarang nanti tahun 1945, dan itu masih lama gitu ya. Gitu juga ada Partai Buruh, Rakyat Jelata, Partai Kristen, Partai Sosialis, Partai Rakyat Sosialis,
Nah inilah pokoknya banyak banget gitu. Nah Indonesia Islam itu diwakili sama partai Masyumi gitu. Coba kalau kalian lihat di awal kemerdekaan kita tuh jadi satu Masyumi gitu, perwakilan dari Indonesia. Jadi Masyumi ini tidak hanya sebatas partai, tapi juga tempat di mana NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya itu bersatu. Ibaratnya seperti MUI gitu. Para pejabat-pejabat muslim, tokoh-tokoh muslim, nasionalis muslim itu mereka banyak tergabung di Masyumi gitu. Kemudian apalagi yang dilakukan? Ada ini, Komite Van Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Soekarno dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor yang masih diduduki sama Jepang. Munculnya Komite Van Aksi ini disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan di bawah Komite Van Aksi seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Ini tujuannya sama, mengusir Jepang dan menguasai wilayah-wilayah bekas penguasaan Jepang. Gitu. Kemudian di berbagai daerah kan akhirnya muncul juga. Kemudian ada pada 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Kemudian tokoh ini membentuk PRI, Pemuda Republik Indonesia, bersama Bung Tomo tanggal 23 September 45. Kemudian di Yogyakarta juga, Surakarta, Semarang ada angkatan mudanya masing-masing. Dan ini bisa kalian lihat ya, banyak sekali organisasi-organisasi pemuda yang berusaha untuk merebut kemerdekaan dengan cara mengusir orang-orang Jepang dan mengambil alih kekuasaan-kekuasaannya gitu. Nah, yang di luar Jawa ada API tadi ya, Pemuda Republik Andalas, Pemuda Andalas di Sumatera Utara, tapi di Sumatera Barat juga ada, Lampung juga ada, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, dan seterusnya. Nah, setelah itu apalagi gitu ya. Setelah itu ada lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Gitu. Ditambah lagi Indonesia yang masih harus menghadapi kedatangannya Belanda. Maka ini sangat diperlukan gitu. TNI pada masa itu lebih populer disebut ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya TNI gitu ya. Terbentuknya TNI berpangkal dari maklumat pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang awalnya namanya Kesatuan TKR kemudian berkembang jadi TNI. Jadi TNI itu namanya berubah-ubah gitu ya. Nah, ini pertama Badan Keamanan Rakyat BKR. Awalnya beberapa minggu pasca proklamasi, Presiden Soekarno kan masih was-was gitu ya, karena Jepang masih mempertahankan status quo-nya gitu. Kemudian kalau misalnya Indonesia punya tentara, khawatirnya nanti akan jadi bentrok gitu. Kemudian sikap keras dan ketidaksenangan Jepang terhadap Indonesia, misalnya mengelucuti persenjataan sekaligus membubarkan PETA pada tanggal 18 Agustus 45. Indonesia merdeka, kemudian tanggal 18 PETA dibubarkan gitu, karena khawatir PETA ini akan menjadi tentara Indonesia. Oh ya, betul memang gitu ya. Jadi Presiden Soekarno itu sebenarnya was-was juga sama sikap yang dimiliki oleh Jepang gitu. Nah, karena sikap yang hati-hati ini, pemuda itu kan nggak suka gitu ya. Namanya pemuda, pengennya cepet, gercep gitu. Nah, kalau orang tua itu pikirannya tuh agak banyak pertimbangan gitu. Akhirnya, para pemuda lah yang mempelopori pembentukan badan-badan perjuangan. Akhirnya, bulan Agustus 1945, Soekarno masih hati-hati nih. Terus begitu ditunjukkan dengan sidang tanggal 22. Nah, untuk menghadapi situasi, dalam sidang itu diputuskan pembentukan BKR. BKR merupakan bagian dari BPKKP, Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Tujuan dibentuknya untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Terus juga akhirnya BKR dibentuk di berbagai daerah, namun harus diingat BKR itu bukan tentara. Jadi sampai bulan Agustus 1945 akhir, Indonesia belum memiliki tentara. Baru nih di bulan September ketika
Indonesia belum memiliki secara resmi gitu ya dan profesional, Soekarno dan Muhammad Hatta mereka membentuk belum nih. Jadi sampai akhir September itu juga belum ada. Kemudian BKR yang diprogramkan hanya untuk keselamatan dan keamanan, menghimpun bekas-bekas anggota PETA, Heiho dan lain-lainnya, bekas bentukan Jepang. Mereka yang bukan kekuatan bersenjata itu berusaha gitu ya untuk diambil alih atau diubah gitu oleh para pemuda gitu kan. Akhirnya badan-badan perjuangan ini yang melakukan perlawanan terhadap Jepang, sedangkan BKR amanat dari presiden kan nggak bisa gitu. Nah ini akhirnya juga ada nih Angkatan Perang Inggris yang tergabung dalam Southeast Asian Command mendarat di Jakarta 16 September, tapi kan BKR nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jepang yang masih mempertahankan status quo di Indonesia masih dipandang sebagai daerah jajahan seperti pada sebelumnya gitu. Dengan demikian Jepang semakin keras dan berani untuk tetap mempertahankan diri dan melawan gerakan para pemuda. Nanti kalau misalnya ada tuh bahasan-bahasannya gitu ya, kalau kalian mau dalami lebih jauh tentang perlawanan dan pengusiran Jepang. Terus tanggal 29 September 1945 mendarat lagi nih tentara Inggris. Kedatangan Afney yang diboncengi Nica gitu. Nica itu Netherlands India Civil Administration. Karena kekuatan asing semakin besar yang datang ke Indonesia, kemudian pemimpin negara juga menyadari nih bahwa kedatangan bangsa-bangsa asing ini justru akan sulit untuk membuat kita bertahan merdekanya gitu. Akhirnya dibuatlah gitu ya. Sehubungan dengan itu maka pemerintah memanggil bekas Mayor Kenil Urip Sumoharjo gitu. Dia ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Nah, Urip Sumoharjo ini sejak zaman Belanda memang sudah memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. Ia juga termasuk lulusan dari sekolah perwira di Meester Cornelis yang didirikan Belanda. Kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nih maklumatnya ya. Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat. Jakarta 5 Oktober 1945, Presiden Republik Indonesia. Jadi ini awal mula bagaimana kita punya TNI, dan sampai sekarang 5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya TNI. Nah, Urip Sumoharjo diangkat sebagai kepala staf, kemudian dia mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi, bekas komandan PETA sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Kemudian 9 Oktober KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas tentara PETA, KNI, Kenil, Heiho, dan laskar yang lainnya untuk bergabung dalam TKR. Kemudian Kesatuan Aksi Badan Perjuangan yang awalnya bersifat setengah militer atau setengah organisasi politik masih tetap diizinkan beroperasi apabila tidak ingin bergabung ke dalam TKR. Ini Supriyadi ya, tokoh yang hilang gitu ya dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, personelia pimpinan TKR ternyata belum mantap. Maksudnya tokoh-tokoh pemimpinnya belum muncul gitu, belum ada. Hal ini dikarenakan Supriyadi yang tidak muncul-muncul. Dia tuh hilang secara misterius sejak berakhirnya pemberontakan PETA di Blitar pada Februari 1945 gitu. Jadi kita tidak tahu di mana keberadaannya Supriyadi, apakah dia hilang, apakah dia dibunuh, kalau dia meninggal kuburannya di mana juga nggak tahu gitu. Nah, oleh karena itu pada tanggal 20 Oktober 45 diumumkan kembali pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan TKR. Susunan pimpinan TKR, nih yang tertinggi Supriyadi, kepala staf umumnya Urip Sumoharjo gitu. Nah, Supriyadi yang tidak kunjung datang secara operasional kepemimpinan yang aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo. Kemudian markas besarnya dipilih di Jogja dan membagi TKR dalam 16 divisi. Seluruh Jawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi, Sumatera menjadi 6 divisi. Ini balik lagi nih ngomongin Supriyadi. Mengingat dirinya tidak pernah muncul, maka atas prakarsa markas tertinggi TKR pada tanggal 12 November 1945 diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Rapat pemilihan itu dihadiri para komandan divisi.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Mangkunegara 10. Rapat dipimpin sama Urip Sumoharjo, kemudian disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas sebagai Panglima Besar TKR dan sebagai Kepala Staf. Disepakati mengangkat Urip Sumoharjo. Namun pengangkatan dan pelantikan Kolonel Sudirman baru dilaksanakan pada tanggal 18 Desember setelah pertempuran Ambarawa selesai. Setelah pertempuran itu selesai, pangkat Sudirman menjadi jenderal dan Urip Sumoharjo menjadi letnan jenderal. Ini ceritanya ya, bagaimana akhirnya Sudirman menjadi jenderal, panglima gitu ya, panglima. Terus ini nih namanya dari TKR ke TRI ke TNI gitu kan, panjang memang. Nah, sejarah ketentaraan itu kan berubah-berubah dari BKR gitu ya, awalnya cuma BKR, terus sadar harus ada TKR gitu kan. Nah, Sudirman sebagai jenderal itu meninjau susunan tata kerja TKR. Jadi Sudirman itu sebelumnya adalah seorang guru ya, kalian perlu tahu. Sudirman sebelumnya adalah seorang guru dari Muhammadiyah, dia aktif di pendidikan, kemudian tertarik dengan memiliki panggilan jiwa gitu ya. Sudirman masih muda saat itu, dia meninggal di usia 30-an, jadi perjuangan Sudirman tuh masih dibilang perjuangannya anak muda gitu ya. Nah, kemudian atas prakarsa markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 garis miring SD 1946 tanggal 1 Januari 1946. Isinya yaitu mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat jadi Kementerian Pertahanan. Terus belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti jadi Tentara Republik Indonesia. Berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 26 Januari 1946. Nah, dari maklumat tersebut ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun dalam maklumat itu tidak menyinggung tentang kedudukan badan perjuangan atau kelaskaran di luar TKR. Jadi ini yang tadi perjuangan pemuda ini belum disinggung nih, gitu. Kemudian dalam lingkungan markas tertinggi TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya Angkatan Laut, yaitu ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, TRI AU, AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan dalam organisasi. Beberapa perubahan itu antara lain di lingkungan markas besar, Panglima besarnya Jenderal Sudirman, Kepala Staf Umumnya Letnan Jenderal Urip Sumoharjo gitu. Terus pengurangan jumlah divisi yang awalnya 10 jadi 7 gitu. Sumatera yang awalnya 6 jadi 3. Kemudian di Kementerian Pertahanan dibentuk Direktorat Jenderal Bagian Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibyo dan dibentuk Biro Khusus yang menangani Badan Perjuangan dan Kelaskaran. Situasi negara nih pada masa ini makin genting gitu ya. Belanda sudah datang mengancam kesatuan, berusaha menjajah kembali gitu. Akhirnya Indonesia juga memiliki masalah-masalah lokal gitu ya. Kemudian ini kita kan punya tentara resmi TRI, ALRI, dan AURI gitu, dan juga masih ada laskar-laskar. Nah, masalahnya laskar-laskar ini lebih condong kepada induk partainya yang seideologi, yang belum tentu sepemikiran perjuangannya dengan TRI. Kalau TRI ini kan mewakili negara gitu ya, jadi amanatnya presiden adalah amanat utama, sedangkan laskar-laskar itu amanat ideologi gitu. Sehubungan dengan kenyataan ini, maka tanggal 5 Mei 1947 Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Soekarno langsung. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI. Mulai tanggal 3 Juni 1945, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Kemudian anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan TNI AU Angkatan Udara. Semua ini lebih dikenal dengan nama
ABRI gitu. Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ini untuk tokoh-tokoh kemerdekaannya ada Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, ini kan yang menyusun proklamasi. Kemudian Soekarni, ini golongan muda gitu ya. Ada Sayuti Melik yang ngetik naskahnya, Burhanuddin Muhammad Diyah, juga jurnalis gitu ya yang menyebarkan kemerdekaan Indonesia. Latif Hendraningrat, sang komandan peta yang mengibarkan bendera. Suhut juga. Kemudian Suwiryo juga menjadi ketua penyelenggara upacara kemerdekaan. Muwardi yang menjadi pengaman jalannya upacara. Frans Sumarto Mundur yang merupakan tokoh wartawan. Syahrudin, seorang wartawan juga. F. Hus dan Yusuf Rono Dipuro yang menjadi seseorang yang berjasa dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia gitu. Itu adalah berbagai peristiwa di sekitar kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu materinya apa? Ya, kita tunggu di materi berikutnya. Mudah-mudahan kalian masih terus bersemangat mempelajarinya gitu ya, karena kita sama-sama ketahui setelah belajar tadi, oh ternyata tidak mudah ya mendirikan suatu negara, ternyata tidak mudah ya pertimbangannya membentuk DPR, TNI, dan seterusnya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.